yang terhormat Bapak Akid Istain Mubarok SPD, selaku perwakilan dari pemerintahan Desa Wedomartani, yang kami hormati Bapak Samirin selaku Ketua Karang Taruna Kabupaten Sleman, yang kami hormati Bapak Anas Hidayat selaku Sekretaris Karang Taruna Kabupaten Sleman. Mari pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di Balai Desa Wedomartani ini dengan sehat walafiat dalam mengikuti acara workshop pada malam hari ini yang mengusung tema Peran Karang Taruna Membentuk SDM Unggul Menuju Indonesia Maju. Perkenankan, saya Laila Putri Wahyuning Tias selaku pembawa acara pada malam hari ini akan menyampaikan susunan pada malam hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan lagu Mas Karang Taruna. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, acara inti. Kelima, lain-lain. Dan yang terakhir, penutup. Acara berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjut lagu Mas Karang Taruna yang akan dipimpin oleh Saudari Era Mailina. Saya persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Samirin dan juga Mas Anas selaku Ketua dan juga Sekretaris Karang Taruna Kabupaten Sleman yang saya hormati, dan mungkin ada anggota Karang Taruna Kabupaten Sleman yang hadir juga yang saya hormati. Pada rekan-rekan senior Karang Taruna Parikesit yang saya hormati, dan tak lupa sholawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul nanti. Amin. Baik, di sini perkenankanlah saya mewakili dari pemerintah Desa Widomartani, dikarenakan Pak Kepala Desa tidak bisa hadir, maka mewakilkan saya untuk mewakili dari pemerintah Desa Widomartani. Yang pertama, mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan dari Karang Taruna Kabupaten Sleman, Mas Samirin, Mas Anas dan juga anggotanya. Dan tak lupa juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama dari rekan-rekan Karang Taruna Parikesit yang telah menyiapkan segala sesuatunya untuk terselenggaranya acara pada malam hari ini. Dan tak lupa juga terima kasih kepada hadirin baik dari anggota maupun perwakilan dari subunit yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan pada malam hari ini. Dan saya selaku pemerintah Desa Widomartani juga memohon maaf kepada hadirin sekalian, barangkali kami dari desa dalam menyediakan tempat, menyediakan yang lainnya termasuk fasilitas, sarana dan prasarana maupun penyambutan dan sebagainya ada yang kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga tak lupa kami berpesan kepada hadirin rekan-rekan sekalian, baik dari pengurus Parikesit maupun anggota maupun hadirin dari Subunit Karang Taruna, semoga dalam pertemuan pada malam hari ini dapat memberikan manfaat yang baik untuk kita semua. Nanti marilah kita ikuti kegiatan ini sampai selesai, dan apa yang nanti dibahas, apa yang nanti disampaikan oleh narasumber-narasumber kita, ini kita ikuti. Nanti semoga kedepannya bisa meningkatkan semangat, meningkatkan kerjasama, kekompakan kita semua. Karena pada dasarnya sebuah organisasi tanpa dilandasi dengan kekompakan tanggung jawab dari masing-masing anggota tidak akan berjalan dengan baik. Jadi sebuah sistem apabila anggota atau komponennya tidak bisa berjalan, tentunya tidak akan berjalan dengan maksimal. Jadi saya hanya berpesan selaku perwakilan dari desa, semoga kedepannya rekan-rekan di sini tetap menjaga kekompakan, tetap semangat. Inovasi-inovasi apa yang akan dimunculkan oleh rekan-rekan sekalian, monggo nanti bisa digali, bisa dimunculkan potensi-potensi, karena mau tidak mau ke depan kita harus maju. Terima kasih kepada Mbak Laila selaku MC yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Saya cek dulu ya salamnya. Salam Aditya Karya Mahatma Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman rekan Karang Taruna semua. Yang terhormat Bapak Arkitek Stain Mubarak selaku perwakilan pemerintah Desa Widomartani, kemudian yang kami hormati teman-teman Karang Taruna Parikesit, yang kami hormati teman-teman dari Karang Taruna Kabupaten Sleman serta kakak-kakak MPKT yang juga turut hadir dalam malam hari ini. Untuk malam hari ini acaranya yaitu workshop. Temanya bisa dilihat di depan ya, peran Karang Taruna dalam membentuk SDM unggul menuju Indonesia maju. Nah, tahun ini Republik Indonesia genap berusia 75 tahun atau 3/4 abad dari usia emas, yaitu 100 tahun di tahun 2045 besok. Nah, tentu patut kita banggakan Indonesia bisa mempertahankan kemerdekaan sampai saat ini. Tetapi tentu saja tidak cukup hanya dipertahankan saja, perlu ada yang kita raih dari kemerdekaan ini sebagai wujud dari rasa syukur kita
melanjutkan perjuangan para founding father. Nah, di Indonesia sendiri jumlah penduduk usia produktif itu ada sebesar 68,7%. Indonesia merupakan salah satu negara yang mendapatkan bonus demografi seperti itu. Kalau teman-teman tahu, di sini ada yang suka K-pop? Bohong kan? Pasti di sini banyak yang suka K-pop ya, menurut saya. Nah, K-pop ini merupakan salah satu K-pop ini asalnya dari negara mana? Korea. Nah, Korea Selatan. Nah, Korea Selatan ini merupakan salah satu negara yang mendapatkan bonus demografi. Nanti akan disinggung terkait dengan peraturan-peraturan tentang Karang Taruna. Nah, sebelum dimulai nanti saya sampaikan lagi ya, karena malam ini bentuknya adalah diskusi panel, jadi nanti teman-teman akan bersama-sama. Seperti itu ya teman-teman ya. Bisa dimengerti? Baiklah, langsung saja kami persilahkan kepada Mas Samirin untuk menyampaikan paparannya. Monggo Mas. Teman-teman pemuda ataupun pemudi yang ada di wilayah Desa Medomartani, tidak lupa juga teman-teman saya yang diseniorkan di Medomartani, tentunya ada teman-teman yang lain. Untuk kali ini sebenarnya kita lebih berinteraksi mawon, kita tidak ingin acara ini bahwa ini adalah acara yang sangat menjemukan, sangat mengesalkan ataupun sangat tidak berkesan. Namun dalam momen kali ini kita coba bangun dalam posisi dulu ini, status kita sama, kita adalah pemuda dan pemudi, kecuali yang sudah punya istri ataupun suami ataupun punya anak mungkin ya, ini sudah mantan mungkin ya. Tapi usianya masih masuk kok, masih masuk usianya. Karena untuk Karang Taruna sendiri ini usianya adalah di umur 13 sampai dengan 45 tahun. Yang di atas 45 tahun mungkin ada? Nggak ada ya? Nggak ada. Oh, Mas Kondang mungkin udah 50 tahun. Nah, kalau yang 13 tahun ke bawah ada nggak? Sekarang ya ada? Oh, Mas Dani, nah, masih nyusul Mas ya? Oh iya, alhamdulillah. Oke, untuk kali ini sebenarnya kita pengen ngobrol soal tentang Karang Taruna, berkaitan dengan Karang Taruna sendiri. Kita sebagai organisasi yang dinaungi oleh beberapa instansi ya. Jadi kita tidak organisasi yang abal-abal, sing ilegal itu bukan. Tapi kita, kenapa Karang Taruna bisa menjadikan sebuah lembaga? Ya karena memang diakui oleh negara, dan negara turunannya sampai dengan desa. Nah, sebetulnya nama Karang Taruna sendiri ini adalah aturannya memang dilegalkan sampai dengan setingkat paling bawah adalah desa, dan di bawah desa ini biasanya sifatnya adalah organisasi perkumpulan, ikatan pemuda-pemudi ataupun community, misalkan seperti itu bisa. Namun dalam kehidupannya memang Karang Taruna ini sudah kaprah disebutkan, namun tidak apa-apa, tidak menjadikan soal, tidak ada hukuman. Ini nantinya harapan ke depan tentunya teman-teman di sini ini mewakili dari masing-masing paduan. Pak Akid, ada berapa paduan di Medomartani? 25, sangat luar biasa sekali ya, 25. Tempat saya di Girikerto itu hanya 13, jadi separuh nih ya, separuh nih. Jadi mungkin potensial energi mudanya ini sangat luar biasa dan sangat banyak, dan dari segi aspek ataupun keunggulan yang berbeda-beda. Ngomongin soal Karang Taruna, ini kita punya dasar. Kalau di peraturan Menteri Sosial, silakan kalian bisa nanti habis dari sini ataupun yang sudah paham, sudah melotok tentang Permensos ini, silakan monggo nanti bisa kita diskusikan. Karena di sini nanti tidak ada yang paling pintar, tidak ada yang paling goblok, semuanya sama aja, Mbak. Jadi narasumber itu ya saya kira kita belum narasumber lagi, masih belajar juga ya, masih belajar. Itu di nomor 25 tahun 2019 baru saja diubah. Jadi kalau dulu itu ada yang namanya aturan Permensos tentang pedoman dasar, ada juga tentang pemberdayaan Karang Taruna. Tapi sekarang di tahun 2019
kemarin sudah lebih dijadikan satu, lebih fleksibel, pencermatannya lebih mudah. Itu di nomor 25 tahun 2019. Itu tentang Karang Taruna dan segala hal bentuk dari keorganisasiannya, pelaksanaannya sampai penganggarannya pun sudah diatur dalam disiplin. Kewenangannya, terus nanti status, kedudukan, fungsi dan tugasnya apa saja itu bisa dilihat di sana. Salah satunya yang bikin saya kemukakan adalah berkaitan dengan statusnya adalah kita Karang Taruna ini mempunyai sebuah status diakui oleh negara dan tentunya merupakan lembaga, walaupun kalau mungkin yang sudah dengar ini masih gencar-gencarnya isu bahwa kemarin habis temu karya nasional ada isu bahwa Karang Taruna akan menjadi ormas. Nah, ini akan menjadikan sebuah polemik bagi kita bersama selaku, karena selama ini kita berjalan, kita adalah orsos, organisasi sosial, bukan organisasi massa atau masyarakat. Kita adalah organisasi sosial. Namun ini masih isu, jadi kita masih ayem, adem seperti itu. Terus untuk tugasnya apa sih Karang Taruna itu? Karang Taruna tugasnya adalah memberikan, mendata ataupun mencari potensi generasi muda yang ada di suatu kewilayahan untuk bisa dikembangkan, dimajukan. Kalau di Wedo Martani ini mungkin dari setiap padukuhannya mempunyai sebuah ciri khas masing-masing, mempunyai sebuah tipikal masing-masing, dan di usia-usia produktif teman-teman di Wedo Martani saya kira kita selaku pemuda pengennya adalah mencari sebuah eksistensi, entah itu dalam hal bidang hobinya ataupun dalam kegiatan kehidupan kita sehari-hari. Dan pada masa-masa itu, kita pengen untuk bisa meraih sesuatu dengan beberapa cara tentunya, entah itu dengan yang biasa-biasa saja ataupun dengan yang luar biasa. Maksudnya luar biasa ya kita dengan kemampuan kita tunjukkan kepada orang banyak agar kita lebih bisa dikenal. Karena ketika kita sudah dikenal, saya yakin dengan profesinya, dengan hobinya masing-masing akan dicari orang. Salah satunya mungkin lebih bicara kepada belakang historia kenapa saya di sini selaku ketua, karena saya juga baru-baru dan tanggal 8 Agustus ya kita baru dilantik oleh Bupati Sleman, dan di masa-masa ini kita masih juga pembelajaran, kita mendalami potensi-potensi yang ada di Kabupaten Sleman. Dari 17 kecamatan, 86 desa dan 1212 dusun, bagaimanakah nanti bisa mengembangkan potensi muda yang bisa dikembangkan untuk menjadi satu rangkaian potensi kabupaten. Ini kita masih mencari-cari. Jadi acara seperti ini sangat luar biasa, kita sangat terbantu begitu. Mungkin Mbak Bu Ketua, Bu atau Mbak ya ketuanya? Mbak ya, masih Mbak. Dan di sini saya ingin bercerita bahwa pengalaman saya di organisasi saya di wilayah Desa Ngirikerto, kita sedikit sharing mungkin. Saya tidak ujuk-ujuk langsung jadi ketua Karang Taruna Kabupaten Sleman, tidak. Jadi fase ataupun proses kita harus lalui agar kita bisa meraih sesuatu. Salah satunya dulu pada waktu saya di ketua pemuda dusun, itu saya menjabat selama 6 tahun karena periodenya adalah 2 tahun. Selama 3 periode nyari kader untuk jadi leader itu belum ada. Jadi kepaksaannya selama 3 kali periode 6 tahun berjalan itu sambil sebagai di tahun 2013 dulu sebagai ketua Karang Taruna Desa, terus nyambi juga di kecamatan untuk menjadi Karang Taruna kecamatan. Jadi prosesnya itu cukup lama ya. Kalau sampai sekarang pengabdian kepada Karang Taruna dihitung mawon dari saya sejak lulus SMA 2009, karena saya menjadi ketua dusun itu lulus SMA umur 17 tahun 2009 sampai dengan
2015, 6 tahun. Dan di 2013 saya sebagai Ketua Karang Taruna Desa Girikerto dan sebagai pengurus kecamatan. Sampai saat ini untuk di kabupaten kemarin ada pemilihan di Temu Karya daerah, karena untuk ajang dalam memilih sebuah ketua Karang Taruna ini ditentukan lewat Temu Karya. Maksudnya Temu Karya ini adalah sebuah forum yang memang forum tertinggi dari Karang Taruna. Di tahun 2019 alhamdulillah, dan belum ada 1 tahun kita mencoba mencari potensi-potensi yang ada di wilayah Kabupaten Sleman. Kembali lagi kepada Permensos, di Karang Taruna ini ada klasifikasinya. Jadi ada 4 tahapan khususnya Karang Taruna ini adalah yang pertama adalah tumbuh. Jadi bisa dimengerti ya, tumbuh dalam artian tumbuh itu adalah Karang Taruna yang kiranya baru, yang masih baru, belum mempunyai sebuah arah program kegiatan, pendanaan mungkin belum ada, terus lebih ke tingkatnya lagi ada berkembang. Nah, di berkembang ini sudah ke tahapan bahwa pemahaman Karang Taruna untuk disinergikan oleh misalkan di pemerintah desa, pemerintah kecamatan atau kabupaten itu sudah mulai tahu, mulai memahami untuk bisa melaksanakan yang nantinya menjadikan sebuah program kerja. Selanjutnya itu ada maju. Nah, kalau sudah maju ini memang kriterianya sudah sangat bagus, tapi di atasnya lagi masih ada percontohan. Jadi ada 4: tumbuh, berkembang, maju, dan percontohan. Kalau di fase percontohan ini sudah luar biasa sekali. Jadi aspek-aspek yang menjadikan indikator Karang Taruna berprestasi itu sudah semua dilaksanakan. Di antaranya nantinya dalam hal kepengurusan, struktur organisasi sudah baik, terus tentang keorganisasiannya, berkaitan dengan usaha ekonomi produktifnya, tentang usaha mensejahterakan sosial kemasyarakatan sudah bagus, tentang rekreasi, olahraga dan keseniannya itu juga sudah bagus. Jadi sudah dikatakan bisa sebagai Karang Taruna percontohan. Mudah-mudahan nanti dari Wedomata ini nanti Karang Taruna Parikesit bisa menjadi model untuk Karang Taruna percontohan. Ya, amin. Karena sebuah harapan dan cita-cita itu tidak mungkin kita mengambil dari tingkat yang di bawah, Mbak Restu ya. Kita harus mencari tingkat yang paling tinggi. Untuk selanjutnya berkaitan dengan klasifikasi tersebut, dari tahun ke tahun, dari perubahan periode saya kira naik turun grafiknya ya. Berkaitan dengan sumber daya manusia yang jadi tema sekarang ini, ketika pada masa periode sebelumnya itu sudah dikatakan maju, dan setelah pergantian kok ternyata selama satu periode ini malah turun tingkat. Nah, ini sebenarnya menjadikan sebuah garis bahwa keberhasilan sebuah Karang Taruna itu bisa mencetak sesuatu yang bisa menjadi lebih baik. Tapi kalau lebih buruk, nah ini ya nggak tahu ya. Berarti statusnya itu menurun, bukan meningkat. Kalau bisa, nah ini adalah sebuah PR bagi teman-teman yang sudah senior, ada Mas Gondang, Mas Eno, Mas Budik, Mas Jumadi dan lain-lain. Ini coba untuk membuat sebuah Karang Taruna di masa periode ini bisa lebih baik dari masa sebelumnya. Nah, itu baru bisa dikatakan bahwa Karang Taruna yang sebelumnya itu berhasil untuk menjadikan regenerasi dari Karang Taruna menjadi lebih baik. Kami persilakan. Cek. Ya. Masih semangat semuanya? Oke. Salam Aditya Karya Matwa. Yaudah. Luar biasa, semangat nih. Jadi begini, saya itu di Karang Taruna Parikesit itu seperti keluarga. Jujur aja nih, jangan ini kabeh keluarga. Dan ini
bojo. Gitu. Sebenarnya tadi sudah disampaikan Pak Ketua tadi kaitannya dengan Permensos nomor berapa? 25 tahun 2019 dan Permendagri nomor 18 2018. Sebenarnya itu sudah menyangkut semua. Jadi saya itu sebenarnya jangan ini mendayangi Pak Ketua. Tapi delalah kok sama Mbak Restu suruh ngomong dikit banyak. Jadi secara teknis sudah dijelaskan tadi Karang Taruna itu apa, program-programnya apa, terus di dalam Karang Taruna sendiri adalah bidang-bidangnya apa itu sudah jelas. Ada ROK, rekreasi olahraga, kan apa? Orang sih ngerti. Padahal paling tua loh. ROK. Terus UEP, Usaha Ekonomi produktif. Sini banyak ya, ada bakul akuarium, bakul Jogja Dekor, bakul Tegane ada. Jadi banyak. Ya, itu juga bakul. Jadi itu UEP, usaha ekonomi produktif. Terus yang selanjutnya UKS. Jadi memang sudah jelaskan, saya cuma menambahkan strategis. UKS adalah kesejahteraan. Lah, ini loh, ruh Karang Taruna sebenarnya dan ruh sosial. Kenapa Karang Taruna dibentuk atau berdiri? Hanya karena di sekitar Karang Taruna pada waktu itu ada yang tahu tanggal lahir Karang Taruna? Hah? Ini saya Karang Taruna nanti. Lahirnya Karang Taruna tanggal berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nanti? Surprise-nya kuat. Surprise-nya kuat. Padahal tinggal besok, bulan besok 26 September tahun mesti lagi closing orang apa closing gak apa-apa, yang penting kita tahu ya di momen ulang tahun Karang Taruna adalah bulan bakti Karang Taruna. Sejarah mengenai tentang lahirnya Karang Taruna adalah kepekaan pemuda terhadap samping-sampingnya tangga-tanggane pada waktu itu kemiskinan, terus pelayanan kesejahteraan sosial memang kurang. Jadi adanya Karang Taruna ini harusnya, ini sebagai contoh workshopnya peran Karang Taruna membentuk SDM unggul menuju Indonesia maju. Ini sudah kadang, tapi saya tanya, apa toh kontribusi kita terhadap masyarakat? Apakah Karang Taruna ini mengini-gini baik? Rapat, follow up, apa-apa, itu rapat untuk uang transport, namanya orang atau? Oh iya, orang. Berarti aman deh ya. Itu uang transport, boleh mengunung, bukan begini. Tapi Karang Taruna itu dilihatkan untuk apa? Untuk mengentaskan atau apa ya cara ini? Mengawal masyarakat yang memang betul-betul butuh. Makanya lambang Karang Taruna atau peraturan yang tentang Karang Taruna yang pertama adalah peraturan Menteri Sosial. Jadi memang sejarah lika-likunya banyak. Waktu itu di DKI Jakarta gubernurnya pas Bapak Ali Sadikin itu Karang Taruna, terus ada musyawarah di Malang dan lain-lain. Waktu itu masih pengurus nasional Karang Taruna Indonesia. Jadi desa masih belum ada. Waktu itu memang zaman Pak Orde Baru ya. Zaman Pak Harto. Jadi ketika itu terus zamannya lagi Abdurrahman Wahid, Gus Dur, ada yang tahu? Untuk presiden itu berapa? Tenane? Kurang apa dulu ya? Empat. Tenane? Oh, ya aku jadi ngerti kenapa. Kenapa kok? Ini setengah pro ya Mas ya. Nah, ketika zaman Pak Gus Dur sempat waktu itu bukan kementerian tapi Departemen Sosial itu dibubarkan. Departemen Sosial itu kenapa dibubarkan? Gus Dur berasumsi begini, di dalam Departemen Sosial itu memang banyak yang ngerti dewe lah, korup, penyelewengan dan lain-lain. Itu berdampak pada Karang Taruna. Memang Karang Taruna pada waktu itu memang awalnya menginduk dari Kementerian Sosial atau Departemen Sosial. Seakan-akan Karang Taruna mati suri pada waktu itu
dan era-era selanjutnya dibangkitkan lagi atau diadakan lagi tentang Kementerian Sosial itu tadi. Dan sekarang sampai saat ini Karang Taruna sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya pernah dulu, rumah saya di Sendangati, Melati Sleman. Saya jauh dari sana untuk sini mencorot ini, pengen ketemu wong paling sini. Karang Taruna sini. Ya Mbak Ida ya, Mbak Ida ketemu terus nanti. Santai-santai saja. Itu WTV ini ngeliput acaranya Karang Taruna Kabupaten ya Mbak. Kemarin juga habis di peresmian sekretariat di Rajimin Sucen Triharjo Sleman. Nah itu monggo konco-konco Karang Taruna sing dilalah nanti ketika ke barat, perjalanan ke barat dilalah kan atur iki ngemplang ke minggir ini kan jauh banget. Ini kan transit ning segera itu terbuka untuk kita semua karena ini Karang Taruna Kabupaten mengusahakan untuk itu. Ini sebenarnya untuk kita semua untuk saling koordinasi ataupun koordinasi ya sabar ini apa. Ini untuk kita semua para pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna. Tadi itu tadi. Terus menyangkut aku rada pecah-pecah ya aku ngomong rawo. Tapi memang karakter ngono Mas. Soalnya tenang-tenang tadi ada yang jomblo kan jadi rapi nak aku wis apa. Wis bacot. Hah? Yo. Ora tentang nek. Sensitif jomblo berarti ya. Sorry. Jadi gitu. Jadi potensi Karang Taruna sangat luar biasa. Sekarang Karang Taruna dilalai oleh corona. Kemarin itu sebenarnya kita temu karya daerah di Kaliurang itu perwakilan dari Karang Taruna Kecamatan Ngemplak adalah Mas Rinto. Dia juga selaku ketua Karang Taruna Kecamatan Ngemplak. Di situ kita memilih ketua ataupun pembacaan target dan lain-lain sampai hasil pemilihan terpilihnya Pak Saimi sendiri. Terus kita formatur ya mengformat kepengurusan. Intinya sekarang pengurus Karang Taruna Kabupaten jan cah nom jan fresh kayak ini. Jadi fresh banget. Fresh. Jadi memang yuk kalaupun di Karang Taruna Parisket atau desa-desa lain kita akan mengajak diskusi ataupun program-program yang belum tersentuh Karang Desa, kita siap kawan. Di sini ada Pak Perencanaan, nanti bisa bilang nanti ketika ada yang lain kaitannya dengan anggaran atau usulan-usulan yang dari Karang Taruna untuk kabupaten kita kawal. Kita ada komisi D, terus di situ adalah bagian dari kepemudaan, terus dinas PMD, yang ini ya dinas PMD pemberdayaan masyarakat Indonesia, dan saya dilarang tadi teleponan sama Usuka, dia tidak bisa hadir karena ada yang harus mendadak. Terus dinas sosial, jadi kita memang secara struktur atau pembina itu adalah di dinas PMD atau di sosial, tapi tidak menutup kemungkinan dari dinas-dinas itu kita bisa masuk semua. Karena di dalam bidang-bidang Karang Taruna ini ono web ekonomi produktif. Otomatis melayani disperindak juga bisa. Kemarin kita bertemu sama Pak Kapit itu ngobrol-ngobrol. Pak ini Karang Taruna tolong bisa fasilitas ini. Beliau siap. Kapan kita arep action. Gitu. Kemarin memang sebenarnya pelantikan kita itu di awal Januari atau Februari, dilalah oleh Covid, moga-moga jadi kita tunda. Tapi kita belum dilantik itu juga kita sudah bergerak. Jadi orang semata-mata menunggu pelantikan, enggak itu. Karena kembali lagi tadi yang saya sampaikan, ruh Karang Taruna adalah ruh sosial. Jadi orang ini peka sosial, nanti dengan anak juk menunggu pokoknya. Ini mungkin ya ojo mas, keluarga tapi gitu. Terus akhirnya kita bisa terrealisasi kemarin 8 Agustus langsung dilantik Bupati Sleman, dan kemarin peresmian. Ya kita mohonkan maaf karena tidak bisa mengundang seluruh Karang Taruna Desa mengingat situasi karena ada pembatasan undangan. Dia nggak bisa. Jadi kita bisa dari lain waktu karena
Saya teringat waktu di sini itu tahun berapa ya Mas Lindo ya? Waktu sawalan di sini itu sudah ada yang ikut yang sawalan itu belum seberapa loh itu Karang Taruna itu. Kalau karena sekabupaten Sleman ora cukup. IDW kalau yang luasnya gini nggak cukup tuh. Harusnya kemarin hasilnya di lapangan ya karang ya nggak tahu teman. Jadi beberapa kali kita kan event memang karang potensinya luar biasa. Jadi nek di konsol itu penak karena ini di orangnya main Karang Taruna tadi. Baju Karang Taruna kita ini jarang. Tapi ya kanggo, terus ini kanggo. Dan mempunyai nilai tawar yang sangat luar biasa. Itu Karang Taruna. Tadi sudah jelas ada peraturan-peraturan regulasi. Kita tahu ada cuma yang disinggung Pak Ketua tadi ada Permensos, Permendagri, sebenarnya banyak lagi ada undang-undang. Nah, aku lali undang-undang tahun biru ya. Kita. Tapi nek pamane pengen tentang regulasi tentang Karang Taruna atau pengadaan bisa main sekret di situ banyak. Nanti bisa kita kasih. Terus sementara saat ini Karang Taruna kaitannya dengan situasi COVID yang kemarin saya lihat di beberapa desa dan mayoritas desa mengadakan bakti sosial, pengawalan bantuan BLT-DD itu sama itu loh peran Karang Taruna kayak gitu. Jadi pengawasan terus perancangan ikut serta dalam perancangan atau pembangunan Karang Taruna itu jelas-jelas sudah termaktub dalam peraturan-peraturan yang disampaikan. Terus kemarin saya lihat di media sosialnya Parikesit itu beras itu kan juga kaitan dengan hand sanitizer, terus hand soap, nah, ini loh. Jadi masyarakat ini menunggu ini lah, peran-peran Karang Taruna ini. Tapi, yuk, monggo. Pokoknya ini Karang Taruna konco-konco kita tetap semangat, pokoknya. Kamu berapa ya? Ya wes ini semangat tadi. Itu 80 saya sampaikan informasikan lagi 86 desa itu sementara sekarang yang benar-benar aktif sudah banyak sekitar 72 yang sudah muncul itu lumayan. Jadi kita sisir karena kemarin yang dilalak di Sleman Barat kita sisir di sana ternyata sangat luar biasa potensinya tentang wisata ataupun ini menjanjikan banget tentang Karang Taruna tenang. Jadi kita intinya besok tetap bersama-sama ini gotong royong untuk memajukan Karang Taruna untuk bangsa Indonesia. Kalau Soekarno mengatakan berdirikan aku 10 pemuda maka aku akan berjalan. Ini berapa pemuda? Tapi tetap kita lihat 10 pemuda itu ya orang pemuda males-malesan enggak, tapi justru pintar diplomasi, pintar tentang pendidikan, pintar golek duit, kaitannya dengan web, terus benar-benar pemikir. Nah, itu yang diharapkan bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia ini itu tidak kekurangan orang pintar, bahkan lebih. Tapi kejujuran itu ya harus kekurangan jujur. Jadi bukan pintar nih. Kemarin ada usulan yang dari Sleman Barat kaitannya dengan pertanian, karena statementnya beliau kita itu sibuk membangun tapi lupa berkebun. Itu catatan banget kaitannya dengan pertanian. Kita kawal terus. Intinya program-program Karang Taruna yang nanti diusulkan ke pemerintah Kabupaten Sleman kita kawal sampai itu cerut ini netes lah untuk Karang Taruna. Mungkin itu saya yang nambahin kaitan dengan teknis untuk informasi yang kemarin Karang Taruna kita program. Mungkin itu saya serahkan ke Pak Restu. Terima kasih. Nah, gimana teman-teman? Luar biasa ya tadi paparan dari kedua narasumber kita. Nah, kemudian kita langsung saja menuju ke diskusi kita. Untuk teman-teman yang mau bertanya, kami persilahkan. Di termin pertama saya membuka untuk 3 penanya terlebih dahulu. Monggo yang mau bertanya boleh mengangkat tangan. Monggo silakan teman-teman. Ada yang mau bertanya? Mbak Andra, monggo. Silakan menyebutkan nama ya.
Nama saya Andra dari Divisi RU, Rekreasi dan Olahraga. Mau bertanya kepada Sami, tapi sebelumnya mohon maaf outfit dari topik. Mungkin bisa berbagi motivasi buat teman-teman agar lebih aktif di Karang Taruna dan suka dukanya yang telah dilalui Mas Sami. Terima kasih. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain yang mau menyiapkan pertanyaan, kita persilakan dulu kepada Mas Samirin untuk menjawab pertemuan. Sudah menempati undangan, sudah melihat undangan, sudah membaca apa acaranya, saya kira ini merupakan sebuah gebrakan ataupun niat tulus bagi Panjenengan semuanya untuk bisa memajukan Desa Windomartani. Ya, dengan cara salah satunya seperti ini, menghadiri acara gelem ngorbanke waktu, tenaga lan pikirannya. Kalau untuk semangat, setiap orang itu naik turun semangatnya, terutama cewek, ya, terutama cewek. Karena saya lihat, saya pandang Karang Taruna yang ada di Kabupaten Sleman ini kebanyakan mayoritas laki-laki, ya, mayoritas laki-laki. Dan pemimpin ataupun ketua yang saya lihat cewek itu baru wedol sini, ketuanya cewek, sama Bimo ya? Bimo Widodo belum pernah tahu, belum pernah kenalan, nomor HP belum punya juga. Oh, Mbak Indri, saya lupa ya, mohon maaf. Umbul Martani juga cewek. Berarti ngemplak ini cewek-cewek semua, Mas. Luar biasa. Ketua Karang Taruna Kecamatan juga cewek juga ya. Terima kasih nih Mas Rino, luar biasa. Jadi memunculkan sebuah generasi cewek untuk bisa menjadikan sebuah leader ini sangat langka. Di tempat saya itu gelem ra gelem dolanan seperti itu. Ini sebuah terobosan yang baru, kepercayaan baru bagi teman